Ignite GKI, apa kabarnya nih teman-teman? Mungkin kalau teman-teman di rumah nggak bisa jawab, aku coba tanya aja deh sama teman-teman SL yang ada di sini. Kire, apa kabarnya nih Kire? Baik banget Kak Eci. Puji Tuhan. Putri? Puji Tuhan, baik juga Kak Eci. Puji Tuhan. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga kabarnya baik-baik ya, dan sehat-sehat tentunya. Tapi kalau ada yang kurang sehat, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melawat teman-teman supaya teman-teman boleh sehat kembali. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita senang banget kalau masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah Ignite GKI yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh teman-teman Next Generation Unity, yaitu teman-teman pemuda GKI Serpong. Oke, kayaknya udah pada gak sabar banget untuk ibadah online. Maka itu kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu buah pujian untuk memuliakan nama Tuhan hari Minggu, hari yang mulia. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau merefleksikan diri kita, apakah selama seminggu ini atau mungkin selama kita hidup, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Atau jangan-jangan selama seminggu ini kita menyakiti hati Tuhan, atau orang tua kita, atau teman-teman kita, atau orang-orang yang di sekitar kita. Untuk itu kita mau mengakuinya semua di hadapan Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, hari ini Tuhan dengan kerendahan hati, kami mau mengakui dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang mungkin tanpa sadar ya Tuhan, kami telah menyakiti hati sesama kami, orang tua kami, teman-teman kami, bahkan menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau mengakui itu semua dan kami percaya sebetulnya tanpa kami mengakuinya, Tuhan sudah lebih dahulu tahu ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, dan kami mau benar-benar diubahkan oleh Tuhan ya Tuhan, agar semua kesalahan ini bolehlah cukup sampai hari ini saja, dan ketika kami menjalani hidup kami yang baru, kami boleh menjadi orang yang lebih baik lagi, kami boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mengakui semua kesalahan kami ini, dan Tuhan layakkanlah kami di hadapan Engkau agar kami boleh kembali layak untuk mengikuti ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman,
kita sudah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita mau menerima berita anugerah dari Tuhan yang hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oke teman-teman, lewat berita anugerah ini kita percaya bahwa kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu kita mau semangat lagi, kita mau bangkit berdiri. Teman-teman, kita mau angkat pujian PKJ 200, Ku Diubahnya. Pujian ini sekali lagi, lebih sungguh lagi, dan percaya bahwa kita sama-sama sudah diubahkan oleh Tuhan. Katakan, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ya teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Manda Laika Dandel. Kepada Pendeta Manda dipersilahkan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang bersyukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Saat ini kami menyiapkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dan apa yang akan kami renungkan, itu boleh kami tangkap dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terlebih dari itu, mampukanlah kami juga untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nyata bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 16. Kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 16. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea
dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah berdamai dengan masa lalu. Nah, untuk pembuka teman-teman, mungkin teman-teman ingat beberapa waktu kemarin sempat ada yang namanya challenge 10 years challenge. Ada yang pernah ikut? Ada yang tahu? Ada yang ikut juga dalam tren itu memposting foto-foto lama? Karena ada banyak orang yang dengan bangga memposting foto mereka 10 tahun yang lalu. Dan kemudian membandingkan dengan diri mereka saat ini. Ada banyak orang mempostingnya di sosial media dengan beragam cara. Ada yang dulu mukanya imut-imut, sekarang agak-agak lebih dewasa. Ada yang dulu mungkin mukanya kayaknya belum kenal skincare, sekarang jadi lebih glowing dan segala macam. Tetapi ini cukup viral teman-teman, 10 years challenge. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sih manfaat dari challenge ini? Buat apa kemudian kita mengorek masa lalu kemudian mempostingnya di masa sekarang dan membandingkan dengan keadaan yang sekarang? Karena teman-teman jujur saja ada banyak orang yang malu untuk mengungkit masa lalu mereka. Ada banyak orang yang merasa 10 years challenge ini adalah sebuah aib. 10 tahun yang lalu mereka itu masih begitu banyak kekurangan, begitu banyak hal-hal yang mereka ingat. Sama sekali mereka gak mau mengulik itu, tetapi karena tren. Dan katanya kalau tren itu kan kalau nggak ikut berarti lo nggak gaul, lo nggak keren.
Tetapi itu sebenarnya adalah menjadi sebuah luka tersendiri ketika harus mengorek kembali memori-memori lama. Hal-hal yang terjadi di masa lalu. Karena masa lalu itu mungkin saja banyak kekurangan. Jadi kalau bisa please jangan diungkit-ungkit lagi. Ada banyak orang yang menghindar juga dari 10 years challenge ini. Dan mungkin kalau kita merasa bahwa 10 years challenge ini gak ada gunanya, gak ada fungsinya, bahkan hanya buka aib dan kalau bisa jangan diungkit-ungkit lagi. Mungkin itu juga perasaan yang dialami oleh Yakub ketika bertemu lagi dengan Esau. Kalau teman-teman masih ingat cerita sekolah minggu, Yakub dan Esau ini kan kakak adik. Bukan cuma kakak adik sebenarnya, kembar. Ya, biasanya orang dengan punya saudara kembar itu punya ikatan batin yang luar biasa. Tetapi justru Esau dan Yakub ini saling melukai di masa lalu. Bayangkan teman-teman, Esau ini kemudian ditipu oleh adiknya sendiri untuk memberikan hak kesulungannya. Dan dari situ Esau kemudian merasa marah sekali dengan Yakub dan Yakub harus menjalani hidupnya 20 tahun dalam pelarian. Supaya apa? Supaya dia gak ketemu lagi sama saudaranya yang dendam banget ini. Yakub merasa bahwa dirinya sudah melakukan begitu besar kesalahan kepada kakaknya, kepada saudara kembarnya. Sehingga hidupnya Yakub selalu dalam pelarian, selalu gak tenang. Dan ketika harus ketemu lagi dalam satu momen, setelah 20 tahun, Yakub merasa ya udahlah. Ya udah, silakan aja. Dia udah gak mau lari lagi. Yakub udah gak mau lagi lari, gak mau lagi hidup dalam pelarian, gak mau lagi hidup dalam ketidaktenangan. Yakub menghadapi semuanya itu. Karena Yakub berpikir ya udahlah, whatever will be lah. Pasrah. Tetapi justru ada hal yang penting yang harus kita pelajari dari seorang Yakub sebelum dia kemudian pasrah ketemu Esau. Proses perjalanan hidupnya selama 20 tahun membentuk dia untuk jadi seorang yang bisa berdamai dengan masa lalu. Kita lihat teman-teman apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia mau ketemu dengan Esau. Yang pertama adalah Yakub bertemu dengan Esau, dia atur anak-anaknya, istrinya, dan juga budak-budaknya perempuan berbaris. Dan karena Yakub adalah seorang yang sudah berdamai di masa lalu, dia menempatkan dirinya ada di paling depan. Sementara istri, anak-anaknya, budaknya ada di belakang. Dia menempatkan diri di paling depan. Ini mau menunjukkan bahwa seorang Yakub, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia udah tahu kalau misalnya Esau masih marah dan dia mau membunuh Yakub, Yakub udah pasrah. Buat Yakub inilah yang terbaik karena dia juga capek menjalani semuanya ini. Dan kemudian Yakub juga bukan hanya itu teman-teman. Yakub juga sujud. Sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali yang dicatat dalam Alkitab. 7 kali. Sebuah bentuk bahwa dia mengaku dia punya kesalahan. Dia mengaku, dia merendahkan dirinya, dia menyerahkan dirinya. Dan selain itu dia juga tunduk hormat. Karena dia tahu dia yang salah. Karena dia tahu dia yang punya kekurangan, dia yang menipu saudaranya sendiri. Dia tahu itu. Sehingga Yakub menunjukkan diri, ya sudah. Saya menyiapkan diri untuk semuanya ini. Ini adalah sikap yang gentle. Siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada dirinya. Dari sisi Yakub kita lihat Yakub seorang yang pemberani, mau berdamai dengan masa lalu. Tetapi kalau kita lihat Esau, apakah Esau karena jarang diceritakan dalam Alkitab, banyakkan Yakub ceritanya, lalu Esau ini tidak mengalami proses yang sama? Saya yakin ketika kita membaca ini, kita justru melihat bahwa Esau juga berproses 20 tahun untuk bisa memaafkan saudara kembarnya. Memaafkan diwujudkan dengan mereka berpelukan. Mereka saling tangis-tangisan. Mereka kemudian berdamai setelah 20 tahun. Dan itu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan bukan
proses yang mudah. Yang namanya mengobati trauma, luka yang sudah dipendam bertahun-tahun itu butuh proses healing yang luar biasa. Tetapi kita belajar dari bagaimana Yakub dan Esau mengakhiri konflik mereka, mengakhiri pelarian mereka, mengakhiri luka batin mereka. Kita lihat bahwa mereka sama-sama dibentuk Tuhan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di sini teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa yang pertama, masa lalu itu tidak bisa dihapus. Secanggih apapun ada fitur penghapusan foto, penghapusan video, penghapusan status. Mungkin di masa digital ini tetap ada rekaman digital itu dan mungkin tidak hilang. Dan kita belajar di sini bahwa masa lalu itu tidak mudah dihapus memang, apalagi dari memori seseorang. Tetapi masa lalu bisa dijadikan pembelajaran. Memang mungkin banyak penyesalan, memang mungkin banyak kekurangan, tapi dari situ kita belajar. Dan kesalahan di masa lalu, yang kedua, kita belajar bahwa kesalahan di masa lalu itu harus diperbaiki di masa sekarang. Kebayang gak teman-teman kalau misalnya sosok Yakub ini kemudian setelah 20 tahun dia memilih terus lari. Gak mau berhadapan dengan saudara kembarnya, dia memilih untuk terus menghindar. Sampai kapan? Sampai kapan dia harus memendam luka itu sendiri? Tapi ternyata Esau juga mengampuni. Yakub pun juga berusaha untuk memohon ampun. Yakub berani untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dia menyiapkan berbagai cara, dia menyiapkan berbagai strategi. Dan sebagaimana Yakub gentle menghadapi kakaknya, kita juga belajar yang ketiga. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah kita perlu sadar dan mengakui kelemahan diri kita. Teman-teman harus diingat bahwa sebelum kita berdamai dengan orang lain, kita harus berdamai dulu sama diri sendiri. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi potensi-potensi yang membuat kita jadi merasa tidak nyaman menjalani hidup. Karena kalau kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, kita juga nggak akan nyaman hidup dengan orang lain. Sehingga penting sekali kita belajar dari Yakub. Yakub sudah melewati proses selama puluhan tahun, dia belajar menerima dirinya sendiri. Dia belajar dari banyak kesalahan dalam hidupnya, dia belajar dari orang-orang yang membentuk hidupnya. Dan kemudian dia ada. Pada waktu kita membaca ini, dia jadi orang yang sangat kuat. Sehingga berani menghadapi ketakutan terbesarnya, yaitu saudara kembarnya sendiri. Sehingga perlu digarisbawahi teman-teman, sebelum kita berdamai dengan orang lain, berdamai dulu dengan diri sendiri. Baru kemudian kita bisa berdamai dengan orang-orang lain, dengan masa lalu kita, dengan apapun yang pernah kita lalui sebelumnya. Nah maka dari itu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sekarang 10 years challenge itu udah gak viral ya, mungkin udah digantikan dengan tren-tren yang lain. Tetapi berkaitan dengan 10 years challenge, jangan cuma ikut-ikutan tanpa tahu maknanya. Jangan sampai kita mungkin gak masalah kalau kita ngumbar-ngumbar 10 years challenge kita gitu ya, entah berapa tahun lagi kita umbar, ya terserah. Tetapi ingatlah ada segitu banyak orang yang merasa bahwa masa lalunya itu gak perlu diungkit-ungkit lagi. Jadi jangan memaksa mereka, ayo dong ikut tren supaya lu gaul. Hey, ada banyak orang di luar sana yang bergumul dengan masa lalu mereka, jadi please. Jangan paksa mereka untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua teman-teman, buat teman-teman yang sampai sekarang ini mungkin masih bergumul dengan masa lalu. Masih bergumul dengan hal-hal yang traumatis. Masih punya luka-luka yang belum sembuh sampai sekarang. Teman-teman ingatlah, teman-teman harus berpulih. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekelaman masa lalu. Jadi kalau teman-teman mendengar firman hari ini, teman-teman cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Bukan karena nanti takut diketawain orang, takut nanti dikucilkan. No, berdamailah dengan diri sendiri untuk kebaikan kalian.
Berdamai untuk kebaikan diri kita sendiri ke depannya. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus itu sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Kesalahan terburuk teman-teman mungkin di masa lalu. Jadikan pembelajaran dan hiduplah baru di dalam Kristus. Kita belajar dari Yakub soal ini. Jadi teman-teman, merdekakanlah dirimu dari bayang-bayang masa lalu yang kelam itu. Dan saya percaya bahwa masa depan itu sungguh tersedia bagi setiap kita yang mau berusaha untuk menggapai masa depan itu. Dan ingat juga teman-teman bahwa di Alkitab dicatat bahwa di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jadi biarlah firman Tuhan ini menegur kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menatap hari depan dengan lebih baik. Belajar dari bagaimana Yakub menghadapi ketakutan terbesarnya, biarlah kita juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita dan berani berjalan bersama dengan Tuhan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami dikuatkan, diteguhkan dan diingatkan untuk menjadi orang-orang yang mau berdamai dengan masa lalu. Dan biarlah hanya dengan pertolongan Tuhan kami bisa melakukan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah perjuangan kami bersama mengatasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada kami semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Biarlah kami semua boleh bekerja sama untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis pandemi ini, dan biarlah dengan tuntunan Tuhan kami bisa melewatinya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan dimanapun berada, Gereja Kristen Indonesia, rumah kami, tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan juga menuntun dan menyertai setiap gereja kami, jemaat-jemaat yang kami ada di dalamnya. Biarlah Tuhan melalui kiprah gereja, kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami masing-masing, kami yang sekolah, kuliah, kerja, atau apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau sendirilah yang memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga apapun tugas dan tanggung jawab kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tiap obat-obatan, perawatan, tenaga medis yang Tuhan sediakan untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Biarlah kesembuhan yang datangnya dari Tuhan disalurkan melalui semua cara yang sudah diupayakan untuk bisa sembuh kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mungkin saat ini masih bergumul dengan situasi mental kami, dengan kondisi kami saat ini, dengan segala pengalaman masa lalu yang mungkin masih membayangi kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan,
kami bisa menata kehidupan kami dengan lebih baik, dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus beserta dengan kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa kami, pergumulan kami, cita-cita dan kerinduan kami yang mungkin tidak terungkapkan, tetapi kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kami. Biarlah Tuhan tetap menjadi satu-satunya penolong dan penopang dalam kehidupan kami. Biarlah tangan kasih Tuhan terus menuntun langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan doa dan kehidupan kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dari diri kita yang juga berasal dari Tuhan. Untuk persembahan hari ini bisa disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang juga berasal dari Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau melayakkan persembahan yang sudah diberikan ini ya Tuhan, melalui rekening gereja kami masing-masing ya Bapa, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya ya Tuhan, dan boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman Ignite GKI, kita sudah ada di penghujung ibadah online kali ini, tapi aku mau mengingatkan kembali nih seperti firman Tuhan dari Pendeta Manda, bahwa kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita, dengan caranya tadi tidak memaksakan orang lain atau mengungkit kesalahan orang lain di masa lalu atau masalah-masalah mereka di masa lalu, karena kita tidak tahu proses apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Lalu yang kedua, untuk diri kita sendiri, kita juga harus bisa berdamai dengan diri kita, dengan luka-luka yang ada di masa lalu, agar kita bisa menghadapi kehidupan di depan dengan lebih baik, tentunya dengan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu teman-teman, kita mau menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku
bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih semangat lagi, katakan, aku rindu ke tempat Tuhanku. Rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Katakan sekali lagi, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah ini, namun perjuangan kita sesungguhnya adalah ketika kita kembali dalam keseharian kita. Maka dari itu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, God bless you all. Perubahan besar di kehidupanku.
lewat pujian ini sekali lagi lebih semangat lagi katakan, aku rindu ke tempat Tuhanku. Rindu pergi ke tempat